Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan studi kasus antrian dalam kasir. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Afin Setiawan. Saya Fatur Rahman Alamidi. Saya Andi Kurnia Ramadan. Saya Muhammad Ringo Pratama. Oke, sekian dari perkenalan kami. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Let's go. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan materi pendahuluan. Pendahuluan antrian adalah kondisi di mana beberapa orang atau objek menunggu giliran untuk mendapatkan layanan. Dalam dunia komputer, konsep ini dikenal sebagai queue dalam struktur data yang menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Artinya yang masuk duluan, keluar atau dilayani duluan. Aplikasi berbasis Python Tkinter ini berfungsi sebagai sistem kasir sederhana dengan fitur input pelanggan, menampilkan antrian, layani pelanggan sesuai urutan, proses pembayaran. Tujuan utamanya adalah mengimplementasikan konsep queue secara nyata, membantu pengelolaan kasir dan membuat sistem lebih efisien. Dalam sistem kasir tradisional atau manual, sering terjadi masalah seperti: pertama, antrian tidak teratur, pelanggan menyerobot dan menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, kesalahan pencatatan, kasir lupa mencatat pesanan saat ramai. Yang ketiga, tidak ada monitoring, sulit mengetahui siapa yang harus dilayani berikutnya. Yang keempat, pelayanan lambat, proses menjadi lama tanpa sistem yang jelas. 5. Pembayaran tidak terorganisir, berpotensi terjadi kesalahan pencatatan metode bayar. Adapun solusinya yaitu diperlukan sistem berbasis komputer untuk mengatur antrian otomatis, menyimpan data, menampilkan visual antrian, dan mengelola pembayaran. Flow program alur kerja dari sistem ini adalah sebagai berikut. Input data, kasir memasukkan nama, pesanan, dan metode layanan makan di tempat atau diantar. Data masuk ke queue, data disimpan dalam list antrian dan ditampilkan dalam tabel. Menampilkan antrian, informasi muncul secara visual di tabel, nama, pesanan, layanan. Proses pelayanan, FIFO. Saat tombol diklik, sistem mengambil pelanggan pertama, indeks kosong, lalu data dihapus dari antrian dan tabel diperbarui. Proses pembayaran, muncul pop-up pilihan pembayaran tunai maupun QRIS, hingga muncul notifikasi berhasil. Oke, selanjutnya adalah kelebihan aplikasi. Aplikasi ini memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama adalah konsep FIFO, menjamin keadilan dalam pelayanan. Yang kedua adalah user friendly, menggunakan GUI sehingga cukup klik dan isi form tanpa terminal. Yang ketiga adalah input terstruktur, data pelanggan tersusun rapi, yaitu nama, pesanan, dan layanan. Lalu ada tampilan real time, setiap input langsung muncul di tabel tanpa reload. Lalu ada proses otomatis, tidak perlu mencari pelanggan secara manual. Lalu ada simulasi nyata, mencangkup antrian, pelayanan, hingga pembayaran. Dan terakhir adalah mengurangi human error, yaitu kesalahan manusia diminimalisir oleh sistem otomatis. Lalu selanjutnya ada kekurangan sistem. Kekurangan sistem di sini adalah sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tidak adanya database, data hanya disimpan sementara dan hilang saat aplikasi ditutup. Yang selanjutnya belum ada perhitungan harga, tidak ada total belanja atau daftar harga menu. Lalu belum ada cetak struk, hanya beberapa notifikasi belum bisa di print. Lalu ada tampilan sederhana, UI masih basic dan belum menggunakan desain modern. Lalu selanjutnya tidak multi user, hanya bisa digunakan oleh satu kasir. Dan terakhir, tanpa fitur edit, tidak bisa mengubah atau menghapus pesanan di tengah antrian secara manual. Pengembangan sistem. Agar lebih canggih, sistem dapat dikembangkan menjadi: yang pertama, tambah database atau SQL atau SQLite untuk menyimpan riwayat transaksi secara permanen. Yang kedua, tambah harga dan total, otomatis menghitung total belanja pelanggan. Yang ketiga, cetak struk, integrasi printer untuk output struk belanja. Yang keempat, UI lebih modern, menggunakan custom theme agar desain lebih menarik. Yang kelima, multi kasir,
Bisa digunakan banyak user sekaligus dalam satu sistem. Yang keenam, dashboard admin menyediakan statistik penjualan dan laporan harian. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa konsep queue atau FIFO sangat cocok digunakan dalam sistem antrian kasir agar lebih tertib dan efisien. Sistem ini mampu mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan antrian, mempermudah kasir dalam melayani pelanggan secara berurutan. Meskipun sederhana, aplikasi ini sudah berfungsi dengan baik, mudah digunakan, dan siap dikembangkan menjadi sistem yang lebih kompleks. Oke, baik, di sini saya akan membacakan program pada aplikasi dalam antrian kasir. Yang pertama yaitu import Kinter ASTK from the Kinter import message box TTK. Selanjutnya class app kasir, dev init self root sama dengan root, self root title, sistem antrian kasir modern, self root geometri 700 x 500, self antrian buka kurung. Nah, untuk di headernya yaitu header sama dengan tk label buka kurung root, teks antrian kasir, fontnya kita menggunakan Arial, 18 dan bold. Header pack PD sama dengan 10. Untuk input frame-nya yaitu input frame sama dengan tk label frame buka kurung root, teks input pesanan pad sama dengan 10, PD 10. Input frame pack fill sama dengan x, pack-nya 20. TK label input frame teks nama pelanggan grid buka kurung row sama dengan 10, kolomnya 10, sticky-nya W. Self n name TK entry buka kurung input frame, width sama dengan 30, tutup kurung. Self n nama grid buka kurung row sama dengan 10, kolomnya 1, page 5, pd 5, tutup kurung. TK label buka kurung input frame teks pesanan grid row 1, kolom 0, sticky-nya W. Self n pesanan TK entry input frame width 30. Self n pesanan grid row 1, kolom 1, page-nya 5, pd 5. TK label input frame teks metode layanan grid buka kurung row 2, kolom 0, sticky W. Self var layanan sama dengan TK string var, value-nya beli di tempat, combo layanan sama dengan TTK combo box buka kurung input frame, teks variabel sama dengan self var layanan, values beli di tempat atau diantar, state read only, combo layanan grid row 2, kolom 1, page-nya 5, pd 5. BTN tambah sama dengan TK button, input frame teks tambah ke antrian, comment save tambah antrian. Baru FG white, BTN tambah grid row sama dengan 3, kolom 1, PD 10, sticky E. Untuk tabel antrian self tree sama dengan TTK view root, columns buka kurung nama pesanan dan layanan, show heading tutup kurung. Self tree heading nama teks nama pelanggan, self tree heading pesanan teksnya pelayanan pesanan, self tree heading layanan teks metode layanan. Untuk action frame-nya action frame sama dengan TK frame root, PD-nya 10. Dev tambah antrian self nama sama dengan self end nama get buka kurung. Pesanan self end pesanan get buka kurung, layanan self var layanan get buka kurung. If nama sama dengan or pesanan message box show warning peringatan data harus diisi lengkap, return data nama pesanan dan layanan, self antrian event data. Untuk update tabelnya self tree insert buka kurung and values nama pesanan dan layanan.
Untuk bersihkan input, self.n nama delete buka kurung 0, tk.n. Self.n pesanan delete buka kurung 0, tk.n. Def layani pesanan self, if not self antrian, message box is show info buka kurung info antrian sudah kosong return. Untuk ambil data paling atas Vivo, pelanggan sama dengan self antrian pop buka kurung 0. Untuk hapus baris pertama di table, first item sama dengan self 3 get children buka kurung 0. Self 3 delete first item. Untuk jendela pembayaran pop up, self pop up pembayaran pelanggan. Def pop up pembayaran self data, win sama dengan tk top level self root. Win title proses pembayaran, win geometri 300 x 200. TK label, win text sama dengan F pelanggan, data nama font Arial 10 bold fontnya, paddingnya 5. TK label win text untuk pesanan, data pesanan, pack buka kurung. TK label win text sama dengan pilih metode bayar, pack paddingnya 5. var bayar sama dengan TK string var value tunai atau kris atau transfer. Untuk metode pembayarannya, Dev selesaikan. Ketika selesai, itu programnya message box show info sukses pembayaran, data nama via var bayar get berhasil, win destroy. TK button win, text selesai dan cetak stroke, selesaikan, BG sama dengan orange, paddingnya 10. If nama name sama dengan main, root sama dengan TK gua kurung, app-nya app kasir root, baru root main loop buka kurung. Oke, di sini untuk outputnya adalah seperti ini. Di contoh kita di nama pelanggan kita tulis ipin. Terus untuk pesanan dia beli pendeng. Kita buat contoh aja. Terus di sini kita bisa pilih metode layanan beli di tempat atau kita antar ke rumahnya. Contoh kita pertama di sini beli di tempat. Terus kita pencet tambah antrian. Nah, dia akan muncul di sini. Kita akan tambah lagi satu untuk tes lagi. Di sini contoh Ringo. Untuk pesanan kita coba kipas. Nah, di sini kita coba pilih di antar, kita tambah. Nah, terus nanti kita coba di sini, kita pencet di nama pelanggannya, kita pencet di ipinnya, kita pencet, terus kita pencet layani bayar. Nah, di sini kita coba untuk di tunai dulu untuk si ipin, pesanan pendeng, pelanggan ipin, pesanan pendeng, pilih metode bayar tunai. Nah, di sini akan selesai pembayaran ipin via tunai berhasil. Untuk Ringo kita coba juga. Kita coba untuk di QRIS. Dia ada pelanggan Ringo, pesanan kipas, pilih metode bayar, QRIS atau transfer, selesai dan cetak stroke. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Nah, segitu aja untuk di bagian outputnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.